Yang bikin bangga itu semuanya itu juara. Tan, dari sekian banyak kejuaraan yang pernah Fatan ikuti, mana yang paling berkesan dan menurut Fatan, ini yang membanggakan bagi saya? Dapat pusingnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast PBSI Kabupaten Malang. Masih bersama saya Rahmat, pemandu podcast PBSI Kabupaten Malang. Kali ini masih bersama atlet Pelatkap PBSI Kabupaten Malang yang tengah menjalani pelatihan. Hadir di studio kita Fatan Arkananta Fawas. Betul? Iya. Fatan Arkananta Fawas ini adalah atlet Pelatkap yang sekarang tahun ini 2026 baru saja naik dari pemula ke remaja awal. Betul kan ya? Betul, Pak. Oke. Namamu Fatan? Iya, Pak. Panggilannya? Ya, Fatan. Fatan. Bukan Arka? Bukan Fawas? Bukan. Oh. Fatan ini sekilas tentang Fatan. Fatan ini lahir di Malang tanggal 29 Januari 2011, berarti sekarang masih berusia 15 tahun betul. Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Domisilinya ada di Turen. Iya. Desa Talok, benar? Benar. Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Aset atlet bulu tangkis Kabupaten Malang yang punya potensi luar biasa. Assalamualaikum Fatan, selamat datang di studio podcast PBSI Kabupaten Malang. Sehat? Sehat, Pak. Puasa lancar? Lancar. Ada mokelnya? Enggak ada. Enggak ada. Ada bolongnya? Enggak ada. Tarawehnya lancar? Lancar. Lancar. Masih rutin setiap hari taraweh? Kadang sih bolong-bolong. Iya. Soalnya sorenya capek latihan. Terakhir jam Tiduran. berapa latihan kalau sore? Terakhir dari jam 3 sampai jam setengah 6. Jam 3 sampai setengah 6. Iya, biasanya. Seperti dengan teman-teman atlet Pelatkap lainnya, kali ini kita juga akan ingin menggali lebih jauh tentang kesehariannya Fatan di Pelatkap, tentang program latihan, tentang puasa, tentang banyak hal lah yang akan kita gali nanti. Karena Fatan ini juga salah satu atlet binaan PBSI Kabupaten Malang yang punya potensi luar biasa. Begitu kira-kira. Iya. Iya. Tan, udah berapa lama kamu ikut di Pelatkap? Kurang lebih 2 tahun, Pak. Latihan di Pelatkap? Iya. 2 tahun. Berarti kamu masuk mulai gelombang pertama. Kamu ikut gelombang pertama? Gelombang kedua. Gelombang kedua? Iya. Gelombang kedua itu berarti 2024. Yang seleksinya ada di Gor Platinum Karya Timur ya? Iya. Kamu satu letting dengan Ayu Saras? Iya, sama. Ayu Saras, kamu, terus siapa lagi? Terus Zaki. Iya. Betul. Cukup banyak kemarin yang masuk. Karena memang di gelombang pertama Pelatkap itu untuk kategori pemula memang tidak ada ya. Iya. Hanya untuk remaja taruna. Terus yang gelombang kedua baru anak-anak pemula mulai ikut. Iya. Oke, berarti sudah 2 tahun Tan ya. Apa Iya. yang kamu rasakan Tan selama ini Tan? Latihan di Pelatkap beratkah? Ringankah? Atau gimana? Ya, latihan di Pelatkap itu berat sih, Pak. Beratnya gimana Tan? Ya, capek gitu. Capek. Kamu sehari latihan berapa kali di Pelatkap? Sehari 2 kali. Pagi jam? Pagi biasanya selang-seling sih, Pak. Gimana? Ganda sama tunggal. Kamu anak atlet ganda apa tunggal? Ganda. Ganda. Iya, sekarang. Sekarang di remaja ini pindah ke ganda. Iya, pindah ganda. Sebelumnya ada di Tunggal. tunggal.
Gimana? Selang-selingnya gimana? Biasanya sih paling sering ya ganda itu jam 9 sampai jam 11 paling seringnya. Jam Jadi 9 sampai jam 11, oke. Terus untuk tunggalnya? untuk tunggalnya jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai 9, oke. Terus setelah jam 11 selesai latihan, istirahat? Iya istirahat. Istirahat sampai jam? Sampai jam 2, habis itu siap-siap mau ke gor itu jam 2:04. Karena latihannya dimulai jam berapa kalau di sore itu? Jam 3. Soalnya kan dari jaraknya asrama Pink itu jauh kan, jalan gitu. Oh iya. Oh, untuk atlet putra yang kategori pemula remaja ke atas itu asramanya tidak di GOR, tidak di GOR Uraha. Iya. Tapi ada satu rumah yang dipakai untuk khusus asramanya putra. Iya. Untuk kategori pemula, remaja, taruna, dewasa, ada di sana semua. Termasuk ada pelatihnya juga di situ yang tidur di situ. Iya ada satu. Ada satu orang ya. Jauh Tan dari asramamu ke GOR? Enggak jauh sih, tapi lumayan 10 menit. Jalan kaki. Iya jalan kaki. 10 menit jalan kaki ya dipakai untuk pemanasan lah. Iya. Itu. Dan itu setiap hari. Iya. Jam 3 mulai, terus selesai jam berapa? Kadang nggak pasti sih Pak. Kadang juga jam 4, jam 5 gitu. Oh, jam 4, jam 5. Iya. Itu sudah khusus untuk anak-anak ganda. Iya. Khusus untuk anak ganda. Karena yang tunggal kan lebih mendahului latihan. Iya. Selama sekian jam itu, ini enggak, apa yang paling berat kamu rasakan? Artinya selama kamu mengikuti latihan, apa yang paling berat kamu rasakan? Apakah di gamenya, di latihan tekniknya, atau di latihan fisiknya, atau ada yang lain? Saya rasa sih latihan teknik juga berat, fisik juga berat sama-sama. Contoh berat. fisik aja, misalnya kamu untuk fisik saja kamu secara umum kamu dan teman-teman terutama Fatan itu misalnya apa? Contoh latihan fisiknya seperti apa? Ya di bulan puasa ini banyak bip test. Banyak bip test. Iya bip test, terus kelincahan. Gitu. Bip test itu seperti apa sih Tan? Aku enggak paham aku. Bip test itu kayak apa ya? Lari misalnya. Ya lari apa itu PP gitu. Ada sampai berapa lama itu? Biasanya 40 menit. 40 menit. Ya. 40 menit. Untuk bulan puasa ini. Untuk bulan puasa. Kalau di luar bulan puasa Tan? Ya lama-lamaan kan dari level 1. Level 1 itu berapa? Berapa lama? Enggak tahu sih Pak. Tapi kayak masih ada jeda waktu buat berhenti gitu. Level 1 ya. Sampai berapa level? Kalau aku biasanya ya terakhir 12. Level 12. Iya. Level 12 ya. Level 12 itu kalau digambarkan hitungannya apa Tan? Menit gitu Tan? Atau berapa kali ini? Berapa kali bolak-balik? Beda-beda kecepatannya Pak. Oh beda-beda kecepatannya. Kayak semakin tinggi semakin cepat. Oh gitu. Dan kamu paling tinggi pernah ngalami di level 12? Iya selama di Plat Cup. Selama di Plat Cup. Oke. Itu kamu rasakan juga enggak Tan? Ketika kamu latihan di klub mana sih Tan? Klub Adiva. Adiva itu di mana? Di Turen. Turen ya. Ya, kampung. Sebelum di Adiva kabarnya pernah di Jaya Raya juga. Iya. Di mana? Di Jombang. Di Jombang. Berapa lama di sana? 1 tahun. 1 tahun. 2 klub itu aja. Iya. Sebelumnya lagi Jaya Raya itu Raja Wali. Raja Wali. Oke, Raja Wali itu di mana? Di Turen. Di Turen sama. juga. 3 klub itu yang pernah kamu ikuti. Iya. Sekarang gabung di Adiva. Iya. Terus Tan, kamu ngerasakan enggak misalnya untuk latihan fisik misalnya antara Adiva di klubmu dengan yang di Plat Cup hari ini, klubmu yang kemarin,
Itu kamu bisa membedakan rasanya aman, perbedaannya enggak? Bisa. Gimana? Berat mana? Berat plat cup sih Pak, soalnya lebih ketat juga, lebih konsisten gitu. Lebih ketat, lebih konsisten, dan dilakukan secara teratur setiap hari Rabu dan Sabtu ya. Dan itu selalu latihan fisik. Di luar latihan fisik yang Rabu Sabtu masih ada enggak? Di hari-hari biasa latihan fisik juga? Enggak ada. Enggak ada. Lebih ke latihan tekniknya saja. Berarti untuk latihan tekniknya Fatan bersama dengan teman-teman yang lain, atlet yang lain bergabung itu dibina atau dibimbing oleh satu orang pelatih ganda gitu ya. Terus Tan, kamu di sini sudah di Plat Cup sudah 2 tahun lah, hampir 2 tahun lebih ya Tan ya. Tan, bisa cerita sedikit Tan, selama sekian tahun di Plat Cup, prestasi apa yang sudah pernah kamu raih? Itu Pak, yang aku ingat ya di Forkom, terus di WBH Bali, terus habis itu di UM, Jamil juga. Udah itu. Ingatnya itu. Forkopimda itu Open Jatim ya? Iya. Itu kamu dapat juara berapa? Yang tunggal juara 3 sama ganda juara 3 juga. Juara 3. Terus yang di WBH itu turnamen yang ada di Bali ya? Iya. Itu Fatan dapat juara berapa? Di sektor ganda juara 2. Terus turun juga di sektor tunggal? Iya, tapi tunggalnya kalah. Kalah di babak berapa? Di babak 8 besar. 8 besar. Kalah dengan mana dulu, ingat enggak? Dengan anak Bali. Dengan juga. Anak Bali. Jauh Tan? Poinnya jauh selisihnya? Enggak begitu Pak, tapi begitu, street. Street ya? Untuk yang di gandanya kamu dapat juara 2. Yang di WBH Bali itu. Pasangan dengan siapa? Pasangan sama Azril. Dengan Azril. Kamu di final kalah sama siapa? Sama Aji sama Kadek. Anak mana? Atlet dari mana? Kalau yang Kadeknya itu asli Bali. Kalau Ajisnya itu dari Lombok. Oh, Ajis yang sekarang sudah gabung dengan ini. Oh, oke. Terus WBH Bali. Terus apa lagi? Japmil. UM Cup itu Open Jatim juga. Iya. Kamu dapat apa prestasimu di situ? Tapi cuma juara tunggal Pak. Juara 3. Juara 3. Terus di Japmil juara tunggalnya juara 3, gandanya juara 1. Juara 1. Oke. Terus apa lagi turnamen setelah ingatnya itu sih Pak. Itu. Kamu kemarin di Kejurprop tahun 2025 ikut turun ya. Kamu turun di apa? Single apa? Tunggal apa? Ganda? Tunggal sama ganda. Tunggal kamu hasilnya seperti apa? Aduh, kalah Pak. Kalah di babak berapa? Di babak 16. Babak 16 besar. Iya. Sama kalah dengan? Kalah sama anak Jombang. Anak Jombang. Teman saya dulu. Terus di gandanya? Di gandanya kalah di 16 juga. Gandeng, kamu pasangan dengan siapa? Sama Regan. Dengan Regan. Waktu itu si Fatan ini kan masih di kategori pemula ya? Iya. Waktu ikut Kejurprop itu. Berarti kamu naik kelas juga? Iya. Sama dengan Ayu Sarah? Iya. Naik dari pemula ke remaja. Sementara pasanganmu ini siapa namanya Regan itu sudah posisinya remaja. Berarti naik kelas kamu. Naik apa? Iya, naik kelas ke remaja. Untuk tunggalnya juga sama kan? Iya, sama. Dari pemula dipaksa naik ke remaja. Karena memang panitia waktu itu tidak mempertandingkan kategori remaja, kategori pemula ya betul. Iya. Hanya remaja, taruna dan dewasa. Karena kamu ikut ya terpaksa naik kelas ke remaja. Gimana perasaanmu waktu itu? Sebetulnya mampu enggak untuk bersaing di Kejurprop
Jawa Timur? Ya perasaanku juga seneng lah mewakili Kabupaten Malang. Ya. Dan kamu sebetulnya cukup kompetitif ya. Artinya bisa bersaing lah dengan teman-teman, dengan lawan-lawanmu. Terus di Kejurprov, terus akhir 2025 Desember itu ada Bupati Cup. Iya. Ikut kamu? Ikut. Hasilnya seperti apa? Kalah juga, Pak. Kalah juga. Kalau yang di gandanya itu kalah 16 besar. Kamu berpasangan dengan? Sama Dirga. Dengan Dirga. Iya. Kalah dengan anak mana? Anak Kediri. Dengan Kediri. Oke, terus? Sama mixnya itu kalah sama anak Kediri juga di 8 besar. 8 besar. Iya. Lumayan sebetulnya ya. Iya. Sudah masuk 8 besar. Kamu berpasangan dengan siapa? Sama Zidna. Dengan Zidna. Zidna waktu itu sama-sama di pemula kan ya. Cuma Zidna sekarang sudah remaja. Iya, sepantaran sama saya. Sepantaran dengan kamu ya. Oke. Itu yang diraih oleh Fatan. Nah, Tan, dari sekian banyak kejuaraan yang pernah Fatan ikuti, mana yang paling berkesan dan menurut Fatan, ini yang membanggakan bagi saya? Kejuaraan mana, Tan? Di tahun lalu. 2025, ya. Di WBH sih. WBH Bali. Yang di Bali itu ya. Karena itu open nasional, Tan ya? Iya. Open nasional. Terus apa yang membuat Fatan bangga? Soalnya pas itu kan udah jauh-jauh kan. Terus Plat Cup itu cuma berangkatin anak 4 dan itu juga anak 4 itu siapa aja? Saya, terus Dirga, Zaki sama Azril. 4 orang. Ya. Berarti anak pemula semua ya? Ya. Terus? Ya, habis itu kan yang bikin bangga itu semuanya itu juara. Ya. Semuanya podium. Iya. Iya. Terus siapa aja ya waktu itu? Fatan bisa cerita yang podium waktu itu juara 1. Ada yang juara 1 enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tapi ada Azril juara tunggal. Tunggalnya ya. Terus Tan, itu yang cukup membanggakan di kejuaraan WBH di mana? Denpasar ya? Bali. Iya di Denpasarnya kalau tidak salah. Denpasar Bali. Kayaknya Fatan juga pernah mengikuti Sirnas ya Tan ya? Iya. Di beberapa daerah, di Bali juga kalau tidak salah. Atau di Lombok? Bali, Lombok juga pernah. Gimana Tan? Hasilnya waktu itu gimana Tan? Sirnas B ya? Iya Sirnas B. Sirnas B. Hasilnya gimana Tan? Kalau yang Sirnas B. Hasilnya gimana? Kalah juga. Gitu ya. Terus tapi gini, sampai di babak berapa? Kalau yang di Lombok, langsung kalah Pak. Langsung kalah. Iya. Kalau di Bali? Kalau yang di Bali, kalau tahun kemarin nggak pernah Sirnas di Bali, tapi pernah. Tahun 2024-nya. 2024. Ya, masih pemula awal. Pemula awal. Ingat kamu hasilnya seperti apa? Kalau aku ingat itu hasilnya kalah di 128. Oh iya. Itu kamu turun di tunggal? Ya tunggal aja. Di tunggal aja. Di gandanya enggak? Enggak. Oke. Tan, itu hasil yang sudah kamu raih di 2025 dan ke bawah dan seterusnya. Kamu ada yang merasakan enggak kira-kira apa yang menurut Fatan kurang? Apakah latihannya Fatan kurang atau programnya kurang atau gimana yang membuat Fatan harus melakukan persiapan lebih matang lagi untuk evaluasi kemarin? Apa yang kurang menurut Fatan? Menurutku aku juga kurang latihannya, kurang tambahannya juga. Terus disiplinnya juga. Dan itu jadi 3 hal itu menjadi pelajaran bagi Fatan
untuk supaya di 2026 Ya. menjadi lebih baik. Dan itu akan dilakukan. Apa persiapan Fatan untuk 2026 ini? Apakah latihannya akan lebih digenjot atau gimana? Ya pasti akan lebih digenjot Pak. Gitu ya. Iya. Fatan di 2026 ini sudah punya gambaran enggak atau bocoran dari para pelatih mau turun di mana di kejuaraan? Kalau habis Lebaran itu katanya itu saya diturunkan di Sirnas A Surabaya. Sirnas A Surabaya. Yang dalam waktu dekat itu ya. Iya. Terus turun di ganda. Iya ganda sama mix. Ganda sama mix. Ya. Ada info pasangan dengan siapa? Kalau gandanya sama Firman. Oke. Terus mixnya tetap sama Zidna. Mixnya sama Zidna. Iya. Dan itu setiap hari latihannya ya kamu berpasangan dengan mereka ini ya. Iya. Setiap hari ya. Setiap hari. Terus gini Tan, apakah dari teman pelatih, dari para pelatih juga menginstruksikan atau menyuruh kamu untuk sering-sering tambahan untuk persiapan Sirnas itu? Iya. Tambahannya seperti apa yang diminta? Ya disuruh nambah besi, terus kelincahannya juga, terus kekuatan tangan pasti ya, sama kayak besi tadi. Udah itu aja. Itu aja. Kekuatan fisik lah pokoknya ya. Terus dari pelatih teknik, kemudian dari pelatih fisiknya apa yang direkomendasikan atau yang Fatan disuruh apa? Kalau dari pelatih fisik belum tanya apa-apa. Misalnya Fatan merasakan saya kurang apa, saya harus latihan apa, belum sampai ke situ. Belum tanya. Masih di tataran tekniknya saja. Iya. Oke. Iya. Kemudian gini Tan, 2026 ini kan sudah sebentar lagi puasa selesai. Iya. Kemudian apa namanya ini? Lebaran, tentu banyak turnamen-turnamen yang akan diikuti juga. Selain Sirnas Tan, Sirnas A yang rencananya di Surabaya, mana lagi Tan? Belum dikasih tahu. Tapi tahu. yang pastinya katanya Sirnas A Surabaya. Surabaya itu ya. Karena saya dapat bocoran juga akan ada kejuaraan Piala Ketua Umum PBSI Pusat di Gor Uraha. Cuma itu nanti open Jatim. Open Jawa Timur. Mungkin itu nanti anak-anak Latkap secara keseluruhan insya Allah pasti ikut lah itu. Fatan, sekali lagi ini terkait dengan apa namanya program latihan yang menjelang Sirnas dan sekarang ada di bulan puasa. Gimana Tan pelaksanaan latihan selama bulan puasa Tan? Berat Pak Tan? Tetap berat. Beratnya gimana Tan? Berat ya Tan? Aduh. Capek banget Bapak. Capek banget. Iya. Yang pasti haus. Iya haus, lapar. Terus Tan? Terus dapat pusingnya juga. contohnya gini Tan. Apa Pak Tan bisa cerita dikit lah. Pada saat latihan apa yang benar-benar dirasakan berat pada saat puasa ini? Pada saat latihan fisik kah? Atau latihan teknik kah? Mana yang paling berat, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya beratan. Iya. Ceritakan dikit Tan, beratnya seperti apa Tan? Aduh berat, sampai kayak aduh mau mokel lah gitu. Tapi enggak. Tapi sempat kepikiran gitu Tan. Iya. Pengen minum, pengen apa gitu Tan. Tapi enggak sampai mokel, enggak sampai bolong. Apa yang membuat Fatan kok saya tahan lah, saya enggak akan mokel. Apa yang membuat Fatan kok tetap bertahan puasa? Kebiasaan sih Pak. Gitu. Dari tahun-tahun sebelumnya juga ya. Artinya Fatan terutama selama ada di Latkap 2 tahun ini kan sudah menjalani puasa 2 kali ini kan ya.
Tahun kemarin juga bisa puasa, sekarang masih tetap puasa. Tidak sampai sakit kan? Enggak sampai. Enggak sampai sakit. Oke lah. Terus selain puasa, terawehan tetap jalan di setiap hari. Di mana? Ya di Koruraha. Di Koruraha. Dan itu diikuti oleh semua atlet. Oke. Jadi setiap hari pulang dari mana? Dari asrama Pink, dari asramamu ke sini setiap hari jalan untuk terawih itu ya. Oke. Oke Tan, kamu anak keberapa Tan? Anak kedua. Dari 2 bersaudara. Dari berdua bersaudara. Yang nomor 1 cowok cewek? Cewek. Ikut bulu tangkis juga? Enggak. Kuliah, sekolah, kerja? Kuliah di UNER di Surabaya. Berarti sekarang kamu tinggal sendirian di rumah kalau pulang itu? Iya. Ya, sama ayahmu sama ibumu. Oke. Terus berarti setiap hari kalau pulang, kamu pulang ke rumah dari Plat Cup itu setiap hari? Atau seminggu sekali atau berapa hari sekali? Kalau kan Plat Cup nyuruhnya 2 minggu sekali kan. Tapi saya izin Pak, seminggu sekali. Soalnya pas Minggu sama Senin itu saya les bahasa Inggris. Oh, les bahasa Inggris. Iya. 2 hari itu les bahasa Inggris. Iya. Hebat. Kamu sekolah di mana Tan? Di Anur Bulu Lawang. SMP. MTS Anur Bulu Lawang. Kelas 3. Kelas 3 sekarang ya. Berarti tahun ini, tahun depan udah SMA sudah. Oh, berarti kamu ada tambahan pelajaran di rumah untuk bahasa Inggrisnya. Baguslah Tan. Iya. Dan berarti kamu kalau pulang gitu dijemput sama ayahmu? Iya, dijemput. Oke. Menarik Tan. Cukup menarik pelatihanmu mengikuti pelatihan bulu tangkis. Kamu latihan bulu tangkis mulai usia berapa Tan? Dari 2000 berapa ya? Umur berapa? Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD. S1 SD. Udah latihan. Kamu waktu ikut di klub di Jombang itu, kamu berarti di asrama Jombang? Iya. Nginep di sana? Iya. Usia berapa waktu itu? Usia kalau 2023 berarti 12 tahun. 12 tahun. Sudah berani kamu ya lepas dari orang tua ya? Iya. Oh, oke. Dan kamu enggak takut ditinggal ditinggal pulang, ditinggal di asrama sendiri gitu, enggak takut? Enggak takut. Oh. Dan itu berapa lama kamu di sana? Cuma 1 tahun Pak. 1 tahun. Oke lah. Siap. Fatan Arkananta Fawas, atlet Plat Cup PBSI Kabupaten Malang yang punya potensi luar biasa, yang sekarang bernaung di Adiva Badminton Academy. Ya. Adiva Badminton Academy ini home base-nya ada di Turen, Kabupaten Malang. Ini salah satu atlet Adiva yang punya potensi sukses tembus di Plat Cup dan beberapa kali menjuarai turnamen baik tingkat Jawa Timur maupun nasional. Terima kasih sekali Fatan sudah berkenan hadir di ruang podcast PBSI Kabupaten Malang. Mudah-mudahan cerita yang kamu sampaikan ini dapat menginspirasi anak-anak dari atlet yang lain bisa mengikuti jejaknya Fatan Arkananta Fawas.